Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 2022B dengan NIM 2205111146. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang unsur intrinsik puisi dan prosa. Selamat menyaksikan. Unsur intrinsik puisi dan prosa. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan memengaruhinya. Unsur intrinsik sendiri terbagi menjadi dua, yakni unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik adalah sebuah unsur yang membangun puisi yang memiliki sifat fisik atau terlihat pada bentuk susunan katanya. Struktur fisik terdiri dari kata konkret, diksi, imaji, dan setting. Selanjutnya, unsur batin. Unsur batin merupakan suatu cara pengungkapan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. 1. Kata konkret. Konkret adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh panca indera. Yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan baik itu makna, susunan bunyinya, maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Yang ketiga adalah imaji. Imaji adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui pengalaman dan rasa kita. Yang keempat adalah setting. Setting adalah bukan hanya berupa tempat, waktu, peristiwa, suasana, serta benda-benda dalam lingkungan tertentu. Setting juga dapat berupa suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun problem tertentu. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Yang kedua adalah feeling atau rasa. Pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, nada. Nada merupakan sikap penyair atau penulis puisi dalam menyampaikan puisi terhadap pembacanya. Nada dalam sebuah puisi sangat berhubungan dengan tema dan perasaan penyair. Yang keempat, amanat adalah pesan penyair yang diharapkan menjadi sebuah perenungan atau nasihat bagi pembaca. Dengan kata lain, amanat merupakan pesan yang diungkapkan penyair kepada pembaca. Selanjutnya, unsur intrinsik prosa. Pada prosa ada unsur intrinsik yang harus dipenuhi. Unsur intrinsik pada prosa juga umumnya sama dengan drama. Unsur intrinsik ini diantaranya adalah tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, hingga pesan. Yang pertama, tema. Tema merupakan sebuah roh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian. Yang ketiga, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Yang keempat, prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Yang kelima, latar. Unsur intrinsik lainnya dalam prosa adalah latar.
Unsur ini mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa itu sendiri merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu, baik efek praktis maupun menarik perhatian dalam percakapan sehari-hari maupun efek estetis dalam karya sastra. Yang ketujuh, amanat atau pesan dalam prosa adalah pesan atau pembelajaran yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.